Kepolisian Resor Ciamis akhirnya berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan tragis yang mengguncang warga desa Sukamulya, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Tribuners. Seorang laki-laki bernama Salman Alfarizi berusia 19 tahun tega menghabisi nyawa sang nenek. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Ciamis AKBP Akmal, didampingi Wakapolres Kompol Sujana dan Kasat Reskrim Polres Ciamis. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Aisani Nur Aini, jurnalis Tribun Priakan. Rekan Aisani, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi Polres Ciamis berhasil mengungkap sebuah kasus dugaan pembunuhan keji ataupun tragis yang terjadi di wilayah Dusun Citengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis. Seorang laki-laki bernama Salman Alfarizi yang masih berusia 19 tahun dengan tega membunuh nenek kandungnya sendiri. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, didampingi Wakapolres Ciamis, Kompol Sujana, dan juga Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Ciamis pada Selasa 3 Juni 2025 sore kemarin. Adapun menurut keterangan AKBP Akmal bahwasanya pelaku ini merupakan cucu kandung dari korban dan dari hasil pemeriksaan pelaku juga mengaku melakukan aksi pembunuhan tersebut dengan perencanaan karena bermodus ataupun motifnya sakit hati karena sering dimarahi dan tidak diberi makan dan sejumlah uang oleh korban yang merupakan nenek kandungnya sendiri tersebut. Dan peristiwa naas ini terjadi pada Minggu 1 Juni 2025 dini hari sekira pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, di mana hal tersebut ataupun pembunuhan tersebut dilakukan di rumah pelaku yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaubeti, Kabupaten Ciamis. Salman nekat menghabisi nyawa nenek kandungnya sendiri bernama Cucu Cahyati berusia 60 tahun dengan cara yang benar-benar keji. Kemudian lebih lanjut AKBP Akmal juga menjelaskan bahwasanya pelaku ini awalnya meminta bantuan korban untuk memegang kursi saat hendak memasang lampu di rumahnya. Kemudian saat korban lengah, pelaku membekap korban dengan menggunakan sebuah kain lap hingga korban merasa lemas, kemudian juga membenturkan kepala korban ke lantai dan juga tidak habis sampai di situ, pelaku memukul kepala korban menggunakan cobek batu serta membacok kepala korban dengan celurit. Dan setelah korban meninggal dunia, jenazah kemudian dibaringkan di atas tempat tidur, kemudian juga dibungkus dengan selimut, lalu sempat disembunyikan di dalam rumah. Nah, menariknya pelaku ini juga sempat mencoba menggali lubang di dalam rumah tersebut dan diduga untuk menguburkan jasad korban, namun tidak berhasil. Akhirnya jasad korban dibuang ke tebing berjarak 500 meter dari rumah pelaku dengan cara digendong ataupun dibawa oleh pelaku tersebut. Kejadian ini mulai terungkap setelah pihak keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarganya bernama Cucu Cahyati pada Senin 2 Juni 2025. Kemudian kecurigaan warga juga sempat muncul saat melihat adanya bercak-bercak darah dari rumah kosong yang berdekatan dengan rumah korban tersebut. Dan puncaknya yaitu salah seorang saksi yang menerima tangkapan layar percakapan chat di akun WhatsApp antara pelaku dengan ibu pelaku yang diketahui bekerja sebagai TKW di Taiwan. Dan dalam pesan itu pelaku mengaku telah membunuh korban ataupun neneknya sendiri. Informasi tersebut kemudian langsung dilaporkan kepada aparat setempat hingga diteruskan ke Polsek Cihaurbeti. Kemudian pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ciamis melakukan pencarian terhadap jasad korban hingga korban ditemukan pada Selasa pagi kemarin dalam kondisi tersangkut di dalam tebing setinggi kurang lebih 10 meter tersebut. Kemudian polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian berupa cobek batu, kemudian juga celurit, selimut pembungkus jenazah korban, baju dan juga kemeja yang di sana sudah ada bercak darah, kemudian spatula yang dipakai oleh pelaku untuk menggali lubang di dalam rumah, kemudian handuk kecil dan kain lap untuk membekap korban, motor Honda Sonic yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Ciamis, kemudian juga dibantu dengan Resmo Polda Jabar dan Polres Garut pada Selasa siang 3 Juni kemarin di pinggir jalan di wilayah Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan pelaku itu ditangkap tanpa perlawanan sama sekali karena ia juga terlihat bingung dan tidak tahu harus pergi kemana.
Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, ancaman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun lamanya. Kemudian pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian Justina laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Aisani Nur Aini. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kapolres Ciamis AKBP Akmal. Tanggal 2 Juni 2025, kurang lebih antara pukul 8 pukul 9, aparat pemerintahan desa melaporkan ke Polsek Cirebeti terkait dengan kehilangan orang. Korban ini tinggal sendirian di salah satu rumah di Desa Sukamulya, dan oleh tetangganya sejak hari Minggu tanggal 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.